Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang risiko operasional yang berisikan saya Putri Tasya Aulia. Saya Dalila Dinda Putri. Saya Syifa Ade Stipular. Baik, untuk membersihkan waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari risiko operasional dan jenis dari risiko operasional. Baik, definisi dari risiko operasional yaitu risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Lalu, risiko operasional ini dapat timbul karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Risiko ini juga dapat timbul karena adanya kesalahan atau kecurangan manusia, kegagalan sistem proses, dan faktor eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dari risiko operasional. Ada 4, yaitu ada risiko sumber daya manusia, risiko teknologi, risiko proses, dan risiko eksternal. Untuk risiko sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia adalah risiko yang disebabkan karena human error. Contohnya, tindakan pencurian atau pengerusakan barang perusahaan oleh customer atau karyawan yang meninggalkan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua ada risiko teknologi. Risiko teknologi adalah risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Saat ini, perusahaan sangat bergantung pada sistem dan teknologi yang mendukung kegiatan proses produksi. Penggunaan teknologi seperti ini banyak menimbulkan risiko operasional. Lalu yang ketiga yaitu risiko proses. Risiko proses adalah risiko yang mengenai potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan dari proses karena adanya penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber data atau SDM, keahlian, metode peralatan dan teknologi dan material. Dan karena perubahan lingkungan. Risiko proses terkait dengan kegagalan proses dan prosedur. Dalam aktivitas harian, pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kegiatan checks and control untuk memastikan kebenaran dan ketaatan. Lalu yang terakhir ada risiko eksternal. Risiko eksternalitas yaitu faktor yang dapat menyebabkan risiko operasional disebabkan oleh bencana alam atau buatan manusia, lingkungan bisnis, dan persaingan dan terjadi di luar kendali perusahaan secara langsung. Kejadian risiko eksternal umumnya adalah kejadian low frekuensi atau high impact dan sebagian konsekuensinya dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya, dampak kerugian risiko operasional dan bentuk risiko operasional akan dijelaskan oleh teman saya. Manajemen resiko. Resiko operasional yang terjadi adalah akibat frekuensi seberapa besar kejadian tersebut terjadi dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Itu ada 4 dampaknya. Yang pertama, low frekuensi atau low impact. Jarang terjadi dan dampaknya rendah. Contoh, perusahaan mengabaikan suatu kejadian kerugian karena biaya untuk mengolahnya itu lebih tinggi daripada kerugiannya. Yang kedua itu low frekuensi atau high impact. Jarang terjadi dan dampaknya tinggi. Contoh paling susah diprediksi masalahnya dan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Yang ketiga itu high frekuensi atau low impact. Itu sering terjadi dan dampaknya rendah. Contoh dalam meningkatkan efisiensi bisnis, banyak produk finansial terutama di perbankan retail akan memasukkan faktor resiko dalam struktur harga. Yang terakhir itu high frekuensi atau high impact. Sering terjadi dan dampaknya tinggi. Kejadian ini dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bahkan menyebabkan kejatuhan suatu bisnis, bahkan bisa saja bangkrut. Selanjutnya, itu bentuk resiko operasional. Yang pertama itu computer risk adalah suatu resiko yang disebabkan oleh kesalahan sistem komputer. Yang kedua itu manual risk. Saat melakukan pembukuan atau pekerjaan lain secara manual, boleh jadi karyawan kurang teliti. Akibatnya, beberapa kesalahan cenderung sulit dan memakan waktu untuk cukup lama untuk mengidentifikasinya.
Yang ketiga itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu hal yang tidak terduga dan bisa terjadi kapan saja. Yang keempat itu pegawai outsourcing. Statusnya yang bukan sebagai pegawai tetap bisa membuatnya kurang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Yang kelima itu kesalahan produksi barang. Hal ini bisa saja terjadi sebagai ketika produk kurang laku dan perusahaan tidak menerapkan perjanjian penukaran barang. Yang keenam itu penipuan. Adanya penipuan juga bisa menjadi salah satu resiko operasional perusahaan. Cara mengatasi resiko operasional yang pertama itu melakukan penelitian untuk mengetahui berbagai bahaya yang mungkin terjadi dalam bisnis, sehingga dapat menyusun strategi resiko operasional yang fleksibel. Yang kedua itu membuat keputusan kuantitatif, mempertimbangkan resiko yang mungkin saja bisa muncul. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Dalam pengambilan keputusan harus ada data yang benar atau valid. Dan melalui data yang didapat, proses penilaian berbagai faktor serta tingkat resiko dalam bisnis akan lebih akurat. Yang keempat itu menyusun strategi yang fleksibel. Di dalam bisnis kan pasti mengalami perubahan. Strategi fleksibel diperlukan agar perusahaan mampu beradaptasi dengan mudah terhadap berbagai kondisi. Yang kelima itu memberdayakan karyawan. Perusahaan sebaiknya melakukan memberdayakan karyawan seperti training yang akan membantu meningkatkan keterampilan karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Yang keenam itu menyiapkan strategi cadangan. Mengantisipasi resiko kerugian dengan menyiapkan strategi cadangan sangat perlu dilakukan agar bisnis bisa bertahan. Selanjutnya, Syifa akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko dan biaya dari risiko operasional. Penerapan manajemen risiko operasional. Proses penerapan manajemen risiko operasional melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran yang diinginkan bank. Yang kedua itu ada biaya risiko operasional. Yang pertama itu adalah menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua itu memperhitungkan beberapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut mengalokasikan risiko. Yang ketiga itu ada memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengolah risiko. Yang keempat itu memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Manfaat manajemen risiko operasional. Yang terakhir ada manfaat manajemen risiko operasional. Yang pertama itu adalah proses pengambilan keputusan bisnis lebih efisiensi. Yang kedua itu membantu mengidentifikasi kondisi yang tidak aman bagi perusahaan. Yang ketiga itu ada membantu meningkatkan keuntungan usaha. Yang keempat itu ada membantu mengurangi resiko kerugian dalam bisnis. Yang kelima itu ada menciptakan produk yang lebih baik. Yang keenam itu ada membantu memprediksi keuangan bisnis dengan lebih akurat. Yang terakhir itu adalah memberikan keamanan bagi para karyawan perusahaan. Baiklah, segitu presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mau dimaafkan. Kami dari kelompok 9 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.